Halo, perkenalkan nama saya Inge Septianti dari UBS Sudirman angkatan 2018. Saat ini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama itu segmentasi pasar dan menetapkan posisi produk. Yang kedua strategi pengembangan produk. Yang ketiga ada promosi dan komunikasi pemasaran. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai segmentasi pasar. Apa sih segmentasi pasar itu? Segmentasi dalam pemasaran merupakan pemetaan konsumen yang memiliki karakteristik berbeda dalam situasi pasar tertentu. Dan biasanya segmentasi pemasaran dijadikan strategi perusahaan untuk mencari target konsumen yang tepat. Yang selanjutnya, kenapa perusahaan perlu segmentasi pasar? Karena pasar itu sangat beragam dan sangat luas, dan konsumen pun itu sangat banyak dan tipenya berbeda-beda. Bagaimana mereka menggunakan produk, kebutuhan, dan kesukaan konsumen. Semua perbedaan ini yang menciptakan segmen-segmen pasar mempunyai karakteristik sendiri. Tiap perusahaan memiliki produk dan jasa yang berbeda-beda. Untuk melakukan segmentasi pasar yang efektif, perusahaan harus mengetahui konsumen seperti apa yang membutuhkan produk dan jasa mereka. Contohnya seperti perusahaan alat tulis. Walaupun produk mereka serupa, tetapi segmentasi pasar mereka berbeda, bergantung konsumennya. Contohnya pemasaran alat tulis kantor dan alat tulis pelajar itu berbeda tergantung pasarnya. Selanjutnya ada syarat segmentasi pasar. Yang pertama itu segmentasi harus bisa diukur. Yang kedua, segmentasi pasar logis dan bisa dijalankan. Yang ketiga itu harus ada target yang harus dicapai. Dan ada juga manfaat dari segmentasi pasar, yaitu gagasan pemasaran menjadi lebih jelas. Karena sebelum mensuplai, perusahaan akan mengantongi data konsumen yang akan membeli produk. Dan juga data-data ini tidak hanya terkait dengan karakteristik dan kebutuhan konsumen saja, tetapi juga kemampuan daya beli masyarakat. Dan karena itu, perusahaan bisa menentukan gagasan pemasaran yang lebih tepat sesuai data-data konsumen. Dengan adanya segmentasi pasar juga kita lebih mudah mengatur produk, karena bisa dipastikan pengaturan produk menjadi lebih mudah karena sasaran konsumen dari produk tersebut sudah ada, sehingga perusahaan tinggal memasarkan saja. Dan ini juga menjadi alasan mengapa pemasaran lebih efektif dan efisien, karena peluang produk laris dibeli konsumen lebih besar dibandingkan yang tidak menerapkan segmentasi pasar. Selanjutnya ada jenis segmentasi pasar dalam bisnis. Yang pertama itu ada segmentasi perilaku. Segmentasi ini berpatokan terhadap pengetahuan loyalitas, respon, dan konsumsi konsumen oleh produk yang ada di pasar. Contohnya di pandemi COVID-19 ini, banyak konsumen yang membeli makanan melalui online di marketplace, dan itu oleh karena itu perusahaan harus melakukan strategi memasarkan produknya di online supaya bisa menjangkau konsumen lebih luas. Selanjutnya ada segmentasi psikografis. Ini pengelompokan konsumen atas dasar kesukaan atau hobi dan minat mereka yang spesifik. Contohnya seperti penjual merchandise Korea, pasti mereka harus memasarkan produknya ke fans K-pop agar menjangkau konsumen yang lebih luas. Dan ada segmentasi demografis. Segmentasi ini pengelompokannya berdasarkan usia, gender, pendidikan, dan pendapatan konsumen. Karena ini
Karena faktor ini konsumen lebih luas dan perlu analisis yang lebih cermat untuk membentuk kelompok pasar yang tepat. Dan selanjutnya ada segmentasi geografis. Segmentasi ini di penentuannya berdasarkan tempat tinggal konsumen seperti negara, kota, atau provinsi. Contohnya di puncak Bogor, karena udara di sana dingin, pasti banyak perusahaan jaket dan shawl menjual produk mereka di sana karena pasti bisa menggait konsumen untuk membeli produk mereka. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua mengenai pengembangan produk. Pengembangan produk merupakan strategi dan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan produk atau memperbaiki produk lama dan memodifikasinya. Dan tujuan dari pengembangan produk ini adalah untuk memberikan nilai maksimal bagi konsumen dan memenangkan persaingan di pasar dengan memilih produk yang inovatif, produk yang dimodifikasi, serta mempunyai nilai yang tinggi baik dalam desain, dalam ukuran, atau kemasan. Tujuan utama dari pengembangan produk yaitu untuk memenuhi keinginan konsumen, untuk menambah omset penjualan, dan juga mendayagunakan sumber-sumber produksi, dan juga memenangkan persaingan. Selanjutnya ada jenis pengembangan produk. Yang pertama itu memperbaiki yang sudah ada. Yang kedua memperluas lini produk dan menambahkan produk baru. Atau bisa juga menambah produk yang sudah ada. Dalam hal ini menambah atau memberikan variasi pada produk yang sudah ada dan juga memperluas segmen pasar dan dengan melayani berbagai konsumen yang memiliki selera yang berbeda-beda. Selanjutnya ada strategi pengembangan produk. Yang pertama itu strategi dalam meningkatkan kualitas. Strategi ini merujuk pada peningkatan kecepatan dan ketepatan pelayanan terhadap konsumen. Dan juga ada strategi peningkatan keistimewaan produk dan strategi peningkatan gaya produk. Strategi ini merujuk pada peningkatan nilai tampilan dari suatu produk seperti pemilihan warna yang tepat, rancangan desain yang bagus, serta bentuk kemasan yang menarik konsumen. Dan yang selanjutnya ada faktor pendukung dalam pengembangan produk. Yang pertama itu ada kemajuan teknologi, perubahan minat pelanggan, kompetisi, dan kelebihan daya tampung produk. Selain ada faktor pendukung pengembangan, ada juga faktor yang menghambat pengembangan produk. Contohnya seperti kurangnya ide untuk menciptakan atau memodifikasi produk, dan juga terbaginya pasar akibat dalam kompetisi yang sengit. Dan juga ada hambatan sosial atau hambatan pemerintah juga bisa mempengaruhi. Contoh perusahaan yang mengembangkan produk mereka yaitu perusahaan minuman, contohnya teh kotak. Mereka kan awalnya hanya memproduksi minuman di kota kecil, tapi seiring berjalannya waktu karena konsumennya banyak, mereka memproduksi minuman di ukuran yang lebih besar agar bisa dinikmati bersama keluarga atau bersama teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang terakhir yaitu promosi. Apa sih promosi itu? Promosi merupakan upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli produk kita. Biasanya promosi itu dilakukan bisa melalui iklan di TV, di majalah, spanduk, atau sosial media. Tujuan utama promosi adalah untuk meningkatkan penjualan, namun tentu saja harus didahului dengan pengenalan produk ke konsumen. Kalau di zaman sekarang ini, strategi
Promosi yang paling efektif menurut saya yaitu menggunakan influencer, apalagi yang followersnya udah jutaan. Itu sangat efektif banget untuk mempromosikan produk kita. Dan untuk contoh promosi yang paling efektif itu memberikan diskon atau potongan harga. Contohnya diskon 60% untuk produk tertentu di salah satu marketplace. Kalau sekarang banyak penjual yang membebaskan biaya ongkos kirim karena meningkatnya transaksi di e-commerce menjadi salah satu kemudahan pengiriman barang, karena tanpa perlu menunggu lama, barang akan sampai langsung ke penerima. Dan ada banyak ekspedisi yang menawarkan ongkos kirim yang murah dan pelayanannya juga cepat. Misalnya kalau di Shopee, biasanya mereka menawarkan cashback berupa koin yang bisa dipakai lagi. Contohnya kayak pembelian minimal 30.000 bisa mendapatkan cashback 20% koin. Dan yang paling menarik itu adalah flash sale. Metode ini adalah berjualan dengan waktu yang singkat tapi dengan menawarkan harga yang murah. Nah, biasanya konsumen sangat tertarik di flash sale ini. Pasti di beberapa menit sebelumnya sudah menunggu di marketplace untuk bisa mendapatkan barang flash sale ini. Yang selanjutnya ada jenis bentuk dari promosi. Yang pertama itu advertensi atau periklanan. Yang kedua ada personal selling. Yang ketiga ada sales promotion. Yang keempat ada publicity. Publicity itu adalah upaya pendekatan pada masyarakat agar produk lebih dikenal. Kalau untuk bisnis online, media promosinya itu bisa melalui YouTube, Instagram, Twitter, ataupun Facebook. Dan juga bisa membuat website sendiri dan mempromosikannya di sana. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.